Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika orang itu taat sama dengan melakukan tazkiyah, gitu kira-kira. Jadi ketaatan, mendirikan sholat, melaksanakan saum, menunaikan zakat, sejatinya sedang melakukan tazkiyah. Nah, tema kita pada malam ini adalah taat, sholat, dan tazkiyah. Dengan mengacu pada satu tema besar yang sudah kita bahas jauh sebelumnya, bahwa satu keluarga masuk surga antara lain metode atau torikun ya, yang bisa kita pakai adalah dimulai dari tazakka. Dan ini sudah kita bahas karena Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul yang pertama kali itu melakukan yuzakkihim, sebagaimana para bapak dan ibu mendapatkan dari beberapa ayat Quran ya. Nanti ada hubungan dengan minnah, dengan kenikmatan tak terhingga, yakni kehadiran seorang Rasul. Dari tazakka nanti masuk ke tas'a, dibangun mentalitas terbuka, dinamis, mau bergerak, move on, itu namanya tas'a. Jangan seperti orang kafir Quraisy yang ketika diajak ta'alau ila ma anzalallah, atau seperti orang Yahudi ajakan untuk aminu bima anzalallah, mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina. Atau orang kafir Quraisy menjawabnya dengan ma alfaina alaihi aba'ana. Jawaban-jawaban bahwa kami hanya beriman kepada kitab yang kami terima, kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang kami, menunjukkan bahwa mereka belum tazakka. Sehingga tas'a, terbuka itu nggak bisa. Kemudian ketika sudah tas'a, terbuka, dinamikanya bagus, akan naik yang ketiga, semangat untuk tazakkar. Ada belajar di dalamnya, ada taklim di dalamnya, ada perjuangan di dalamnya, itulah tazakkar ya. Jadi ketika tazakka belum ada, tazakkar sulit. Sebab saya kutip dulu ya, Imam Mujahid menyebut, paling tidak saya menambahkan satu ya, ada dua penghalang yang namanya seseorang untuk melakukan tazakkar. Yang pertama aba, malas. Yang kedua adalah kibir, sombong. Yang ketiga itu al-haya'u, malu. Sehingga disingkat menjadi MMS. Malas, malu, sombong. Ketiga ini penghalang tazakkar siapapun. Kemudian yang keempat, dari tazakkar akan muncul yang namanya taksha. Dalilnya sangat banyak. Mungkin Bapak tahu al-a'la ya, saya zakaru mayakhsha. Berarti orang yang takut itu semangat belajarnya tinggi. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin tinggi kemauan untuk belajarnya. Nanti akan berpengaruh pada semakin tinggi T yang kelima, taat. Atau dalil lain, surat Fatir ayat 28 menyebutnya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, bahwa orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang al-ulama. Itu gambarannya. Kemudian dari taksha muncullah nanti ta'ah. Ta'ah ini puncaknya, di dalamnya bercampur antara ketakutan, kemauan belajar dengan pelaksanaan nilai-nilai Qur'ani dan sunnah Rasul. Di dalam taat termasuk di dalamnya berjuang, berjihad. Jadi lengkap sekali yang namanya ta'ah itu. Intinya ata'ullah wa ta'ur Rasul. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Sesungguhnya ketika orang itu taat sama dengan melakukan tazkiyah, gitu kira-kira. Jadi ketaatan, mendirikan sholat, melaksanakan saum, menunaikan zakat, sejatinya sedang melakukan tazkiyah. Nah,
Hari ini kita akan bahas dari taat menuju tazkiyah. Puncaknya tetap kembali ke sini, meraih hasanah dunia dan hasanah akhirat. Satu keluarga, tidak boleh perorangan, satu keluarga. Saya sangat yakin para bapak dan ibu, Baitul Muttaqin harus menjadi pusat rekayasa sosial, istilahnya perubahan sosial. Paling tidak ada dua potensi yang sudah dimiliki Baitul Muttaqin. Satu, kajian taklim, ini berkenaan dengan pengembangan wawasan, pengembangan rohani. Terus yang kedua, ekonomi lewat koperasi itu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana supaya dua sisi ini seiring sejalan gitu. Taklimnya terus jalan, semakin berkembang malah ya. Tapi kojamasnya, koperasi jamaah masjidnya juga harus kuat. Maka di sini memerlukan soliditas, memerlukan keikhlasan dari masing-masing jamaah. Kalau ini berhasil, nanti akan bisa melakukan rekayasa sosial terhadap lingkungan sekitar masjid. Baik para bapak. Nah, berkenaan dengan tazkiyah itu, taat yang pertama kita bahas adalah sholat. Surat At-Tur sudah kita singgung dulu. Ketika ahlul jannah ditanya oleh ahlul jannah yang lain, mengapa Anda masuk surga? Jawabannya ini Pak, inna kunna min qablu nad'u. Kenapa Anda bisa masuk surga? Apa success story-nya? Saya kira kalau Bapak ikut pelatihan-pelatihan kan, atau semacam motivasi ya, pasti orang yang sukses dihadirkan kan. Kemudian ditanya, apa kunci Anda kok sampai sukses? Sama seperti ini Pak, ahlul jannah ditanya oleh ahlul jannah yang lain, apa kunci Anda? Jawabannya satu, ini Pak, inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu berada di tengah-tengah keluarga yang ahli ibadah. Disinilah konsep yang dulu sudah saya sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jadi semangat satu keluarga masuk surga itu nggak boleh padam dalam diri setiap muslim, harus itu. Ya. Nah kemudian apa bentuk praktis nad'unya? Di surat lain dikatakan salah satu bentuk ketundukan seseorang kepada Allah adalah yuqimunas shalah, yang saya kira sudah sangat populer ya. Namun nanti kita bahas, sholat itu tetap ada dua kemungkinan. Yang satu mengatakan as-sholatu nur, sholat itu cahaya, tentu ada syaratnya. Yang kedua, sholat itu bisa menimbulkan bangkrut. Nah, apa yang menjadi penyebab bangkrut? Hari ini, malam ini kita bahas beberapa poin ya. Jadi ada sholat yang menimbulkan cahaya, kehormatan, kemuliaan, keberkahan bagi muqimis sholat, bagi yang mendirikannya. Tapi sholat pun berpeluang menjadikan seseorang bangkrut kalau tidak ada perubahan di sana. Yuqimunas sholat bagian dari zakarosma rabbih. Mendirikan sholat merupakan bagian penting dari mengingat Allah. Coba kita perhatikan setidaknya dua ayat ya, yang berkaitan dengan sholat, mengingat Allah, dan tidak boleh dilalaikan. Pertama, surat Al-Jumu'ah yang sudah terkenal Pak. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au, gitu kan? Ketika sudah dipanggil hayya 'alas shalah pada hari Jumat, maka fas'au, ayo segera jemput itu sholat. Pada saat yang sama zarul bai, tinggalkan jual beli. Ini perintah. Nah, perintah ini bisakah kita praktekkan sesuai dengan An-Nur 37? Di surat An-Nur 37
Kita harus menjadi orang seperti ini, Pak. Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai' an zikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dagang atau bisnis dan transaksi dari mengingat Allah. Karena hari ini tantangan berpikir otak itu senantiasa ke uang, profit, berat, Pak. Semakin besar ke situ. Biasanya nanti kepada kepentingan ukhrawinya akan semakin kecil porsinya. Karena porsi yang terbesarnya adalah bagaimana mendapatkan profit. Dan itu sering saya alami. Kalau tidak punya kemauan kuat untuk menghalaunya. Kembali, yuqimuna shalah bagian dari zakaros marabbi. Surat Al-Ankabut menyebutnya sholat itu zikrullahi akbar, zikir yang paling utama. Di sisi lain, yuqimuna shalah merupakan alat untuk melakukan tazakka, pencerahan, penjernihan, pembersihan. Nah, apa yang dibersihkan? Kecenderungan nafsu. Kita lihat surat An-Nazi'at. Jadi dari man tazakka, yang dibersihkan itu adalah nafsu. Kita Bapak dan Ibu sudah sangat populer ya hadisnya, pembagiannya, meskipun ada yang membaginya menjadi sekian, lebih dari 3, tapi secara umum nafsu dibagi 3 yang paling populer. Tengah-tengah namanya lawamah, di atas namanya ammaratu bisu'i, yang di bawah namanya nafsu al-mutmainnah. Oke, di tengah-tengah ini lawama senantiasa berubah, labil, tidak stabil ya. Ketika nafsu kuat tarikannya al-hawanya tadi, maka dia akan didominasi oleh nafsu ammaratu bisu'i yang senantiasa mengarahkan, menyuruh untuk bisu'i, melakukan hal-hal yang buruk. Ditambah pada saat yang sama, para bapak, jadi ada 2 di sini mengenai ammaratu bisu ya. Pertama, potensi asuknya memang ada di dalam diri kita. Ingat kembali ke surat As-Samsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi secara internal kita sudah punya potensi melakukan fujur. Dan orang yang senantiasa melakukan fujur namanya fujar. Itu besar Pak potensinya. Pada saat yang sama ada musuh bebuyutan manusia. Namanya iblis atau syaitan ya. Iblis lah katanya. Iblis terus mencoba menjebol benteng pertahanan setiap diri kita dengan mengotak-ngatik potensi fujur tadi. Setidaknya lewat 3 pola dalam surat Al-An'am 112 dan 113. Pertama, secara umum kalimat yang dipakai itu zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, semacam begini. Kata-kata indah itu ya. Kita ini bukan malaikat. Ya nggak apa-apa lah, salah-salah dikit juga. Wajar we atuh. Bismillah, tenang naon sok we, nggak tinggal istighfar. Itu zukhrufal qaul Pak sebetulnya. Menganggap sesuatu sepele. Nanti juga ada istighfar. Tenang aja, nggak apa-apa, tenang we. Bukan nggak apa-apa. Sanes moal nanaon, bukan moal nanaon tapi acan. Karena kebanyakan kita terjebak oleh kalimat-kalimat tadi. Allah itu Maha Pengampun. Dan lagi pula kita juga bukan malaikat. Ya nggak apa-apalah sekali-kali bersalah. Hal-hal seperti ini bagian dari zukhrufal qaul. Setidaknya 3 target melalui zukhrufal qaul. Atau bahasa yang lainnya menggunakan kalimat zayyana lahumus syaiton. Setan membuatmu indah memandang perbuatan buruk. Hakikatnya sama Pak, zukhrufal qaul. Yang pertama, dengan zukhrufal qaul nanti akan muncul litasgho, daya tarik di situ ya.
Al-An'am 112 dan 113. Litasgo. Nanti kita tertarik di situ, Pak. Kalau sudah tertarik, ada pola kedua. Liyardau. Menciptakan rasa puas dengan perbuatan yang sebetulnya salah. Puas sekali, tenang. Sehingga akan mengatakan bahwa tuh kan nggak apa-apa, yang penting kan nyaman. Tergantung kita lah cara memandangnya. Liyardo nantinya. Kalau sudah merasa puas, yang ketiga, yaktarif, mengikat orang itu sehingga menjadi loyalis syaitan. Quran menyebutnya hizbah atau hizbush syaitan, kelompok setan. Sempat ramai kan Pak istilah hizbush syaitan dulu oleh Pak Amin Rais tentang istilah ini, ya silakan buka berita lagi tentang hizbush syaitan, partai setan dengan partai Allah, kalimatnya gitu. Silakan buka itu. Jadi hizbullah, hizbush syaitan. Nah, setan itu terus mencari hizbahu, pengikut setianya lewat 3 pola tadi, ya. Litasgo, menarik, kemudian memberikan kepuasan dan mengikatnya menjadi loyalis. Jadi polanya sebetulnya mirip dengan produk iklan. Menurut saya zukhrufal qaul itu mirip dengan iklan. Iklan itu kan kata-katanya indah. Kata-kata yang digunakan oleh iklan itu membuat kita terpesona, lalu tertarik untuk membeli. Nah, supaya konsumen itu senantiasa terikat, maka muncul nanti bagaimana caranya memberikan daya tarik lewat mungkin tambahan bonus dan sebagainya dan sebagainya. Ujungnya adalah muktarifun, menjadi loyalis. 3 persoalan inilah, ya, yang bisa dihentikan lewat kembali lagi proses tazkiyah. Nah, apa itu dengan konsep anin nafsanya? Mari kita lihat dasarnya. Saya buka tafsir Ibnu Katsir, ya. Orang akan mau dengan sungguh-sungguh wanahan nafsa anil hawa, mengendalikan jiwanya al-hawa dari kecenderungan, dari keinginan terus, Pak. Jadi al-hawa itu cenderung atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Karena itu ada banyak orang yang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan lagi pula setahu saya, kalau kebutuhan biasanya disebut dengan hajat, needs bahasa Inggrisnya, ya, yang lazim kita dengar. Kalau keinginan lazim disebut dengan hawa, wants. Dikatakan bahwa hajat itu terbatas, tapi keinginan tidak terbatas. Itulah sebabnya orang yang menginginkan sesuatu biasanya terus meluap-luap. Celakanya ketika keinginan itu sesuai nafsu meskipun salah dan nafsu tak terkontrol, disinilah yang disebut dengan anil hawa. Saat itulah orang harus mampu melakukan wanahan nafsa anil hawa. Itu apa tafsiran Ibnu Katsir? Hanya rasa takut yang membuat orang sanggup untuk melakukan kontrol diri jiwanya terhadap kecenderungan sesuatu. Lihat kalimatnya. Khafal qiyam. Man khafa maqama rabbih, pengertiannya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang khaful qiyam baina yadayillah azza wa jalla. Orang yang merasa takut ketika berdiri di hadapan Allah, sementara yang bersangkutan dalam keadaan penuh dengan dosa. Terbayang betapa mengerikan saat setiap diri kita berdiri di hadapan Allah dengan terpampang segala perbuatan buruk kita pada masa lalu, yakni sekarang. Nah, rasa takut itulah yang membuat orang nahan nafsa anil hawa. Semacam ketika kita malas sholat berjamaah atau malas sholat tahajud misalnya. Dulu ada ulama yang menyiapkan secara khusus kuburan liang lahat di kamarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka
mampu membangun khofa maqama rabbih tadi. Sehingga pada saat yang bersangkutan malas, biasanya ulama ini akan tidur berbaring di liang lahat itu. Lalu melakukan dialog sendiri. Barangkali kita bisa coba, Pak. Kita buat liang lahat di kamar sendirilah ya. Jadi pada saat malas, berbaringlah di liang lahat itu, lalu kita ngobrol sendiri. Mun maneh geus kieu, rek usaha ditulungan, coba. Siapa yang bisa membantumu? Anak cucumu, istrimu, kakakmu, saudaramu, adikmu, lah bisa. Siapa? Jadi ngobrol sendiri itu akan membangun khofa maqama rabbih. Makanya ziarah kubur dibolehkan itu tujuannya ke sini, Pak. Celakanya kebanyakan kita kalau berziarah kubur niatnya salah jeung caranya. Padahal hakikat ziarah kubur dalam rangka membangun tadi khauful qiyam baina yadayillah azza wa jalla. Membangun rasa takut pada saat kita berdiri di hadapan Allah. Kemudian ada juga bisa juga disebut dengan takutnya apa? Khaufu hukmallah fi. Merasa takut akan keputusan Allah yang tidak menyenangkan dirinya karena perilakunya yang buruk. Jadi ketakutan adanya azab, ketakutan mengalami kehidupan yang sengsara, itu akan bisa membuat kita mampu mengendalikan nafsu dari tiga tadi antara lain ya, malas, malu, sombong. Itu Ibnu Katsir. Kemudian At-Tabari mengartikan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dengan makna mirip sebetulnya ya. Cuman sedikit berbeda. Beliau mengartikannya dengan wa amma man khafa mas'alatillah. Dia takut nanti mendapatkan pengajuan atau pertanyaan-pertanyaan dari Allah tentang nikmat yang pernah dia terima selama ini. Takut tak mampu menjawab saking beratnya pertanyaan. Bapak Ibu ingat surat At-Takatsur, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Di ayat itu mungkin menarik, salah satunya adalah penggunaan fiil mudhore yang majhul, bukan maklum, pasif bukan aktif. Jadi bukan menanyakan tetapi ditanya. Ada mufassir yang berkata bahwa kenapa kalimat yang dipakai ditanyakan? Sebab esensinya yang harus menjadi perhatian manusia bukan siapa yang bertanya, tapi apa yang ditanyakan. Kalau siapa yang bertanya sudah jelas kan Pak? Allah yang bertanya, nggak perlu lagi diragukan. Tapi kalau apa isi pertanyaannya, itu masalahnya, bisa tidak menjawabnya. Inilah yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, bahwa yang ditakutkan oleh hamba sehingga dia mau mengendalikan nafsunya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kelak diajukan oleh Allah kepada kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat, baina yadai, di depan manusia lain. Sanggup tidak? Itu persoalannya. Sehingga supaya memperingan apa yang nanti ditanyakan, maka orang tadi mengendalikan nafsu agar mengikuti sesuai dengan kehendak Allah. Itu makna wa nahan nafsa 'anil hawa. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Jadi tazakka tadi ya. Nah, bagaimana dalam rangka nahan nafsa tadi? Maka sholat itu sesungguhnya selain sebagai kebutuhan setiap individu, juga instrumen untuk melakukan tazkiyah tadi. Sholat adalah instrumen untuk melakukan tazkiyah. Lihat Al-Ankabut, innas sholata tanha 'anil faksha wal munkar. Ketika sholat tidak sanggup menjadi alat untuk tanha yang tadi ya, wanahan nafsu, sehingga orang tidak melakukan faksha wal munkar, maka sholat orang itu wailul lil musallin. Karena
ruhaninya tidak mengalami perubahan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sangat populer istilahnya adalah STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Itu artinya wanahan nafsa anil hawanya tidak terlaksanakan. Nah, apa konteks faksa wal munkar? Ini kita coba dalam konteks perilaku. Saya mengutip 2 hadis ya yang bisa kita ambil. Kira-kira begini. Yang pertama, dalam konteks perkawanan, persaudaraan, bersosial, bermasyarakat, hadis ini bisa menjadi rujukan bahwa perilaku kita terkait dengan sholat harus mampu memunculkan nur cahaya. Sebab sekali lagi Bapak Ibu bisa memperhatikan surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun ya. Sekarang Bapak Ibu saya ulangi ya, Bapak Ibu kita kaitkan dengan surat Al-Mu'minun. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Kalau di Al-Ma'un alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi lalainya bukan di dalam sholat, tetapi tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Adapun khusyuk ada di mana? Di dalam sholat. Maka mufassir mengatakan yang harus muncul dari sholat seseorang adalah nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai etika bermasyarakat, berbisnis, bermuamalah yang lain itu harus muncul. Di sini kita bangun nilai-nilai yang ada di dalam hadis ini kita terapkan. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, la tahasadu. Jangan saling mendengki. Ini sesama muslim. Kalau dengki satu sama lain masih ada, berarti nilai sholatnya hilang. Kenapa? Karena di dalam sholat kan ada kalimat assalamu alaina. Mana damainya kalau dengki terus? Satu. Dalam surat An-Nisa ayat 32 memperkuat larangan ini, Pak. La tahasadu dengan menggunakan kalimat la tatamannau. Jadi nggak perlulah iri hati. Dengki itu bermula dari iri hati tadi, ya. Bermula dari kenapa si fulan yang dapat rezeki sementara kita enggak. Contoh umat yang dengki adalah Yahudi. Yahudi itu sangat hafal bahwa Nabi terakhir itu ciri-cirinya begini. Kenal betul. Tapi mereka berharap dari kalangan mereka lah yang menjadi Nabi. Tapi ketika yang mendapatkannya Rasulullah SAW, di situ muncul hasadan. Maka mereka tidak mau percaya kepada kenabian beliau karena hasadan, karena dengkinya tadi. Kenapa harus Muhammad? Seolah-olah begitu. Kenapa bukan kami? Itulah la tahasadu. Jadi mari kita tanamkan. Kendati pun demikian, kalau Bapak Ibu ingat hadis lain, ya mungkin dibahas juga di dalam Riyadhus Shalihin ya. Larangan dengki tidak mutlak. Artinya ada bagian tertentu yang kita boleh dengki. Misalnya boleh dengki kepada seseorang yang hartanya banyak tapi rajin sedekah. Itu berarti larangan dengkinya kan tidak mutlak tadi, Pak. Dibolehkan dengan kadar tertentu. Begitu pula ada orang yang ilmunya Masya Allahnya orang hayang lalu mencoba mengejar, itu juga dibolehkan. Hanya dua itu yang dikatakan boleh dengki. Yang kedua, wala tanajasu. Di sini jangan saling bersikap najas. Apa itu najas? Antara lain pengertiannya menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ini akan menimbulkan sakit hati, Pak. Contoh,
A menawar barang, belum deal, masih khiyar, ditanya oleh seseorang. B bertanya kepada penjualnya, berapa Pak? Ibu A nawarnya 5.000. Ya udah, nih sama saya aja ya, silakan 15.000. Sedang ditawar 5.000, ditawar 15.000 langsung cash. Siapa yang sakit hati? Sakit hati kah? A? Pasti Pak. Sementara yang diuntungkan ya penjual. Di sini sesama muslim la tanajasu, nggak boleh nyeri hati pasti Pak. Aduh, obong-obong lupa duitnya, ampun, akan menimbulkan konflik di situ. Larangan. Yang ketiga, la tabaghadu, jangan saling marah dan benci. Ini sama, la tabaghadu. Sementara yang namanya dendam kadang-kadang bergaul di masyarakat sulit dihindari. Tetapi kembali ke yang tadi, ketika kita sudah bergabung sering ya kumpul bersama di masjid, taklim, sering ketemu, mestinya tabagodu tidak ada. Ingat, tabagodu itu cikal bakal dari gilan, dendam. Sementara di dalam Quran dikatakan bahwa ada doa apa ya yang mungkin ada di surat Al-Hasr tuh. Rabbana la taj'al fi qulubina gilan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau biarkan hati kami ada kebencian, ada dendam terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tabaghadu ya. Kemudian yang keempat, wala tadabaru. Jangan saling membelakangi, patonggong-tonggong. Itu menggambarkan ada sapaan enggak Pak? Enggak ada. Sementara ada hadis lain mengatakan justru kita harus wajhun tolik. Wajahnya saling cerah, saling menyapa, assalamualaikum. Itu la tadabaru ya. Nah, kemudian termasuk la yabi' ba'dukum ala ba'din ala bai'in ba'din. Ini mirip dengan yang tadi ya. Jangan saling jual beli sesama kalian atas sebagian yang lain dalam konteks tadi. Ketika belum deal transaksinya, jangan sekali-kali menawar dengan harga yang berbeda. Biarkan dulu sampai tuntas. Nah, Rasul sampai mengingatkan begini, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebab muslim yang satu adalah akhul muslim, saudara bagi muslim lainnya. Ini para bapak ya. Jadi nilai-nilai ikhwah inilah yang harus kita munculkan dari sholat. Sekali lagi, di dalam sholat, dalam bacaan tasyahud ada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bagi saya ucapan itu menunjukkan doa sesama mukmin yang sangat kuat. Saya bahas sampai di situ saja karena poin keduanya mungkin penting juga ya. Ketika poin-poin tadi hilang dari diri kita, berarti tazkiyah lewat sholat gagal. Karena masih memunculkan hal-hal yang tadi, kebencian, dendam dan sebagainya. Kita lihat ketika itu dibiarkan, maka kita berarti menjadi pribadi toksik namanya. Toxic people itu orang yang beracun hatinya. Ketika hatinya beracun, otomatis lisannya gampang Pak. Toxic people, aduh Masya Allah, bahaya sekali. Narsis, kata-kata begini contohnya ya. Tolonglah, saya minta tolong nih, butuh sekali. Teh, tolong atuh. Tiba-tiba kakaknya bilang, makanya jangan jadi orang miskin, nggak enak tahu. Mana manginjem wae cenah. Toxic people Pak. Padahal adiknya sendiri. Kira-kira terbangunkah persaudaraan yang sesungguhnya? Enggak. Hilang kepeduliannya. Itulah tanpa kita sadari. Kata-kata semacam begitu ya. Bukan motivasi. Karena itu dalam hadis ketika dalam hati sudah ada nokta hitam, nokta hitam karena tadi watak-watak yang sudah disebutkan penyakit hati dibiarkan, maka akan bertambah semakin berat.
kecuali lewat tadi ya. Kembali lagi ke tazkiyah dengan sholat, kita pahami dengan baik, bukan sebatas ritual. Kalau tidak ada perubahan dan kita tetap menjadi toxic people, yang saya takut menjadi orang yang bangkrut. Nah ini Pak, ada 5 sebab seseorang sholatnya, saumnya, zakatnya bangkrut. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama-sama dari Sahih Muslim ya. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, bertanya Pak kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahu nggak kalian siapa itu orang bangkrut? Perspektifnya saya kira sama dengan kita Pak. Kalau ditanya sekarang ya, apa coba pengertian bangkrut? Pasti jawabannya al muflisu fina. Orang yang bangkrut di antara kita itu adalah satu, man la dirham lahu, yang tidak punya duit. Itu kan perspektif materi kan Pak? Saya kira sama jawabannya pasti dengan kita kalau ditanya sekarang. Yang kedua, wala mata'a, yang tidak punya harta. Jawaban Rasul, innal muflisa min ummati. Nah, bukan itu. Dijawab oleh beliau, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku. Lihat kalimat min ummati Pak. Artinya ada yang bangkrut, tapi berkemungkinan ada yang tidak. Nah, di sini kita harus sama-sama belajar bagaimana menjadi orang yang tidak bangkrut. Siapa yang bangkrut? Min ummati ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat bisolatin, sambil membawa solatnya, wasiyamin, membawa saumnya, setor ya, wazakatin, membawa zakatnya. Tapi pada saat yang sama yakti, dia juga membawa perilaku buruk yang menghapus sholat, saum dan zakatnya. Apa? 5. 1. Syatama haza. Qad syatama haza. Yang disebut dengan syatama haza itu gampang sumpah serapah, caci maki, melaknat, mencerca keadaan. Dalam bahasa SDM, orang yang gampang sumpah serapah, mencaci maki, melaknat keadaan sama dengan victim mentality. Orang kalau nggak kebagian ngoceh terus. Ketika ya gitu, ini tadi atau itu. Pasti begitu Pak, victim mentality dia. Nah, kita hindari ini syatama haza, bersumpah serapah, mencerca keadaan. Pokoknya apapun, hujan wae dicaci maki, kemarau terus ngomel oge. Jadi nggak pernah belajar ikhlas menerima apa yang ada gitu. Selalu mengomentari hal-hal yang semestinya dia terima. 1. Yang kedua, wa qazafa haza, mudah sekali melemparkan tuduhan. Tuduhan paling keji adalah selingkuh atau berzina. Dalam surat An-Nur, Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat, di antara surat An-Nur 1 sampai 4 aja. Di sana menguraikan mengenai hukuman cambuk siapa saja antara pelaku zinanya dengan yang menuduh. Bisa berkemungkinan kalau yang menuduhnya tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, arba'atun syuhada, maka itu namanya qazafa. Jadi jangan sekali-kali menyebut tuduhan ini tanpa data. Hati-hati. Istilah sekarang hoax Pak ya. Itu qazafa namanya ya. Yang ketiga, akala malan, memakan harta dengan cara batil. Coba Bapak Ibu perhatikan di surat Al-Baqarah. Ketika membahas saum 183 sampai 187. 188 uniknya berkaitan dengan larangan makan dengan cara batil. La ta'kulu bainakum bil batil. Itu artinya orang saum dan juga orang yang sholat tidak boleh sembarangan makan hartanya
dengan cara batil. Batilnya macam-macam. Kalau sudah batil pengertiannya luas. Bisa riba di dalamnya, bisa transaksi yang keliru, bisa unsur penipuan, bisa mengurangi takaran atau timbangan. Wailul lil mutaffifin, itu akalamalan. Termasuk memakan harta anak yatim. Kategorinya sama. Yang keempat, safaka dama, menumpahkan darah, membunuh, entah membunuh diri atau membunuh orang lain, sama kategorinya. Sehingga betapapun dia sholat tapi membunuh dirinya, itu percuma sholatnya. Makanya Bapak ingat, Bapak Ibu ingat, sekian waktu yang lalu seorang perempuan bunuh diri karena zina dengan oknum polisi kan. Kemudian oknum polisi itu nggak tanggung jawab, malah kesannya menyiksa katanya. Perempuan ini bunuh diri di depan kuburan ayahnya. Itu sama dengan safaka dama, menumpahkan darah. Ya. Jadi membunuh itu dosanya sampai di akhirat. Yang kelima, doroba, menyakiti orang lain. Bisa menyakiti fisiknya, bisa menyakiti psikisnya. Dengan gampang meremehkan, dengan mengambil hak-haknya, itu doroba maksudnya. Karena itulah Rasulullah SAW memberi kita guidance ya, bimbingan-bimbingan bahwa ketika kita posisinya menjadi penanggung jawab atau punya anak buah di bawah, konsepnya sangat indah. Berilah dia makan apa yang kamu makan. Berilah dia pakaian apa yang kamu pakai. Doroba ini terutama bagi kita yang punya tanggung jawab beberapa orang di bawah. Jangan sekali-kali mencaci maki hanya gara-gara sedikit kesalahan. Saya belajar memang berat, Pak. Bayangkan saja saya pernah kerugian hilang 50 juta. Gara-gara salah ketik seseorang, covernya salah, 3 judul buku dicetak sudah banyak tapi salah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terbayang Pak, saya harus belajar wa nahan nafsu anil hawa. Allahu Akbar. Tapi ya sudah terjadi. Di situ saya merasa berat sekali untuk mengendalikan nafsu ini agar tidak keluar kata-kata yang bisa membuat doroba, sakit hati. Demikian poin-poin mengenai taat, sholat, tazkiyah, sebuah proses pembelajaran yang tidak boleh berhenti agar sholat kita semakin berkualitas. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil